Selamat datang kembali di podcast Selepas Sekolah by Alternativa Project. Meriah dong, yang meriah. Oke, di video kali ini saya mendatangkan orang yang selama ini di request, ditunggu-tunggu oleh cukup banyak alterian ya di YouTube. King Sur. Cukup terganggu ya. Enggak, bercanda. Ya, hari ini gue datangkan langsung dari Bandung. Ya, orang yang mungkin sejak lahir tidak memiliki emosi apapun. Mau dia sedih, mau dia senang, reaksinya selalu sama. Oke, langsung saja kita sambut, ini dia Surya Aditya. Ya, halo teman-teman semuanya. Respect. Gimana kabar Sur? Baik ya, sangat baik. Gue sangat merasa terapresiasi lah. Wes, respect. Kalau kemarin ada Genta, kemudian Genta juga ada nyebut gue, jadi sekarang beneran gue yang diundang. Nah, Gokil, respect. Oke, ya beneran dia kita undang dan gue mau teman-teman harus wajib menonton ini sampai habis. Mungkin ini akan menjadi apa ya, bukan motivasi mungkin ya trigger kalian trigger. ya, karena kita akan membahas ini spesial ya. Ketika gue ngundang dia, berarti gue udah berusaha untuk mencari topik yang berkaitan dengan dia dan matematika. Mungkin Surya dan matematika itu dua hal yang agak sulit dipisahkan. Oke. Mungkin gini Sur, boleh lah ceritain sedikit lah ini gimana kuliahnya. Berarti semester berapa sekarang? Kalau sekarang gue semester 4. Udah semester 4. Semester 4. Berasa anjir. Iya. Fun fact, dia yang gue bukain pengumumannya. Benar. Jadi videonya juga masih ada ya. Gue adalah orang pertama di luar keluarganya mungkin ya yang tahu kalau dia terima di pilihan 1 di prodi matematika ya. Iya. Ya, FMPM ITB dengan spill lah skornya. Gua nggak sanggup nyebutinnya. Silakan. Ya, skor rata-rata gue waktu itu FMIPM 770 teman-teman rata-ratanya ya. Kemudian yang gokilnya itu adalah PM-nya alhamdulillah 984 gitu. 984. Mungkin salahnya cuma 1 kan. Atau mungkin bisa jadi nggak ada salahnya, gue nggak tahu. Tapi kayaknya itu tingkat kesalahannya sangat kecil. Mungkin bisa 1 atau 2 nomor doang gitu ya. PK-nya sekitar segitu juga atau beda? Kalau PK 740, 750 kayaknya waktu itu. PK-nya 700-an. Oke. Yang lainnya lumayan rata di 700-an lah. Oke, lumayan rata di 700-an. Hanya PM yang 900, yaitu yang mungkin selama ini di wenyahin ya sama para altrian tapi belajar Anda belajarnya tidak mau seperti dia. Oke. Kuliah gimana Sur? Lancar? Kalau semester ini ya boleh dari awal ceritain dong. Jujur struggle teman-teman ya. Kalau semester 1, semester 2 ya, semester 3 juga mungkin masih bisa ngasih paham gitu ya. Menarik. Kalau semester 4 giliran dikasih paham kalau sekarang ya. Jadi semester 4 udah mulai menjurus gitu, terutama jurusan gua aktuaria itu kan jurusan yang sangat mempentingkan mata kuliah statistika gitu. Jadi semester 4 ini awalan lah untuk masuk ke dunia statistika yang lebih advance gitu ya teman-teman. Justru bukan yang MTK banget gitu ya? Bukan justru. Kalau jurusan matematika murni mungkin lanjut tuh ke matematikanya. Tapi aktuaria itu mulai banyak tuh dikenalin tentang dunia-dunia statistika lah. Tapi bukan pengantar langsung ke yang advance itu. Sebenarnya pengantarnya ada di semester 3 ya. Kalau itu masih oke lah gitu ya. Oke. Tapi sekarang udah baru mulai masuk secara mendalamnya gitu. Jadi sudah tidak membahas median data tunggal. Jauh. Jauh kalau itu ya. Kalau teman-teman masih bingung nentuin median data ganjil dan data genap, jauh. Ya. Oke. Gitu. Nah, Gua sedikit banyaknya tahu ya tentang Surya gitu. Yang gua tahu seorang Surya Aditya itu waktu SMP pernah tidak bisa matematika mungkin ya. Itu bisa tiba-tiba lu, bukan tiba-tiba ya. Ya pokoknya lu bisa
seberubah itu loh dari SMP sampai mungkin SMA lah, menjelang SNBT. Berarti kan SNBT. waktunya itu 6 tahun gitu. Dalam waktu 6 tahun lu bisa berubah sebegitu drastisnya. Itu gimana, coba bisa ceritain? Oke, ya mungkin ini agak panjang ya. Boleh. Agak panjang. Jadi awalnya itu sama ya seperti yang diceritakan Babe. Jadi SMP ya sekedar mengikuti aja lah gitu ya. Kalau misalkan ulangan harian ya tinggal SKS -1, pelajari rumus, pelajari soal, hafalin, habis itu besoknya ya pasti bisa jawab gitu. Nah kemudian waktu SMA teman-teman titik baliknya ya. Jadi kelas 11 semester 2 gue tiba-tiba lihat konten. Jadi suatu pagi gue bangun lihat konten, tiba-tiba ada konten yang ada orang yang nangis gitu keterima PTN entah UGM atau UI waktu itu. Nah di situ jujur gue kayak ini orang kenapa sampai nangis gitu ya. Dan di situ gue mencari tahu lah, oh ternyata orang ini tuh berhasil buat masuk PTN impiannya. Nah dari situlah gue mau mulai sadar gitu. Oh ternyata ada nggak banyak sih, ada beberapa orang yang sekeras itu berjuang untuk masuk PTN impian, masuk top PTN gitu ya. Nah dari situ baru gue mulai untuk riset lah gitu ya, untuk diri gue sendiri, bisa nggak sih kalau gue juga ke top PTN kayak gitulah singkatnya. Nah kemudian berawallah gue untuk belajar matematika dulu waktu itu, karena gue rasa matematika itu kayaknya nggak banyak hafalan deh gitu ya. Maksudnya satu materi itu bisa diterapkan ke cukup banyak soal. Beda dengan misalkan biologi, jujur kurang kalau gue biologi ya. Jadi gue startnya waktu itu di matematika dulu. Waktu itu masih ada TKA Be. Oh ya UTBK-nya ya. Jadi belum TPS kayak sekarang. Nah waktu itu gue start dari orang yang nggak bisa jumlahin pecahan kalau pecahannya ada variabel. Gue inget banget titik itu. 2/X tambah X kuadrat per Y. Udah bingung tuh. Udah bingung. Ini mau diapain lagi kayak gitu ya. Padahal kan itu bisa dijadikan satu bentuk pecahan aja kan gitu ya. Nah gue berangkat dari situ. Tapi jujur roadmapnya jelek gitu. Kenapa tuh? Jadi gue gak fokus untuk memperbaiki itu. Tapi malah langsung masuk ke materi-materi kelas 12. Bukan kelas 12 sih, SMA ya. Jadi kelas 10 tuh mulai dari langsung nilai mutlak, bla 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 bla, program linear jauh, tanpa gue bisa benerin fundamentalnya dulu. Nah dari situ gue rasa walaupun gue udah belajar banyak nih gitu ya, sering lupa-lupa, intinya pemahamannya kurang mendalam lah. Hari ini belajar apa, besok belajar apa, yang hari ini pasti udah lupa gitu ya. Jadi setelah gue belajar beberapa bulan, loh kok yang gue pelajari lupa semua gitu, bener-bener nggak ada yang nempel sama sekali. Sampai di situ gue ngerasa ada titik, jangan-jangan fundamentalnya itu yang menjadi masalah utama lah ketika gue belajar gitu. Nah dari situ gue mungkin refleksi diri lah gitu ya. Pelan-pelan perbaiki fundamentalnya. Kemudian waktu itu juga sangat dibantu banget sama Alter ya. Bahkan gue itu join Alter itu dari awal program banget 2023 bulan Juli kayaknya. Dan gue adalah salah satu murid ya yang waktu itu sangat rajin ngumpulin PR ke Babe. Jadi apapun PR-nya teman-teman ya, mau porogapit, mau pecahan, mau nyamain penyebut doang, mau menyederhanakan ekspresi, gue selalu kumpulin. Nah ternyata itu menjadi penguji gue lah ya waktu itu, bener gak sih gue udah memahami fundamental dengan baik atau belum. Nah setelah itu barulah gue bisa tingkatin di materi-materi yang lebih advance waktu itu. Ya sebenarnya titik baliknya di situ sih. Udah mulai perbaiki fundamental, baru kita belajar materi yang lebih lanjut kayak gitu. Memang gue inget. Ada satu anak yang kalau ngumpulin tugas itu selalu dia ngumpulinnya bukan di kertas terus difoto, melainkan dia itu ngumpulinnya di catatan good notes. Ya benar. Fontnya warna merah dan tipis ada. Itu pasti punya Surya. Tanpa gue lihat kontaknya, namanya, gue tahu itu pasti punya Surya gitu. Karena memang emang serajin itu teman-teman. Dan menurut gue pun ketika awal dia masuk, ya memang nggak terlalu
dalam tanda kutip yang kasarnya nggak terlalu bodoh-bodoh amat lah gitu kan. Dia cukup lumayan gitu. Cuman dia selalu respect sama apa yang gue berikan nih. Kayak misalkan kita belajar ini dulu ya, nanti dapat soal-soal ini, tugas ini gitu. Itu dia selalu ngerjain gitu. Jadi buat orang yang menurut gue sudah cukup baik pemahamannya pun masih mau mengerjakan soal yang dalam tanda kutip sereceh itu kan cuma porogapit. Waktu itu gue inget banget itu dia ngerjain soal porogapit dan dia nggak mau gitu, nggak banyak protes. Yang kuncinya orang menuntut ilmu adalah tidak banyak protes. Nah itu dia tuh. Mau belajar kan ya udah nggak usah terlalu banyak protes dulu, ikutin orang yang punya ilmu dulu aja. Ya kayak gitu sih. Gue mau nambahin yang boleh. bilang jangan banyak protes itu sebenarnya bener teman-teman ya. Jadi mungkin orang-orang yang kayak Babe mungkin udah tahu gitu helikopter view lu dalam matematika ini apa gitu. Jadi kalau udah dikasih roadmap ya udah ikutin aja gitu, kemudian kerjain dengan baik. Dan ya itu sih jangan banyak protes. Teman-teman jangan dikit-dikit nanya emang porogapit keluar di SNBT ya gitu. Tapi justru itu adalah modal teman-teman justru ya untuk teman-teman belajar PM, PK lebih lanjut untuk belajar mandiri gitu ya. Berarti lu gap year nggak sih? Nggak ya? Gap year ya. Oh ya gap year. Nah, waktu gap year, ini kita mulai masuk nih ke perjalanan gap year dia. Kenapa? Atau gini deh, apakah ITB MIPA-M itu pilihan sejak awal? Berarti lu kan ikut 2 kali dong. Ya benar. Nah di percobaan pertama apakah MIPA-M? Atau pertama mungkin stay K mungkin atau stay R gitu. Nah itu gimana di awal? Wah ini agak panjang juga nih. Boleh. Agak panjang juga. Boleh silakan. Jadi gue itu lulusan SMA 2023 teman-teman ya. Masuk ITB itu 2024. Jadi ngambil gap year setahun gitu. Nah waktu SNBP atau SNBT gitu ya, gue itu pilihan satunya stay K ITB waktu itu ya. Stay K pilihan pertamanya. Pilihan keduanya adalah informatika ITS waktu itu ya. Gue masih ingat. Sebenarnya agak lemah alasan gue memilih kedua jurusan itu. Kenapa tuh? Karena pola pikir gue kayak gini aja dulu. Intinya kan gue berasal dari keluarga yang ya berkecukupan cuman nggak yang kaya gitu ya. Kemudian gue pengen jadi orang kaya waktu itu. Sesimpel itu. Sesimpel pengen jadi orang kaya. Benar. Pengen jadi orang kaya dan kerjanya cuman ngoding doang. Itu tanda kutip ya, ngoding doang. Iya. Karena gue lihat, kayaknya gampang orang bisa kerja WFH gitu. Kerja dari mana aja, bisa kerja dari rumah, bisa kerja dari kafe, terus gajinya gede. Ya dijanjikan waktu itu gajinya gede. Wah itu gue sering lihat tuh konten-konten begitu di TikTok. Jadi itulah satu-satunya motivasi gue waktu itu untuk nyari stay K. Kemudian belajar. Sebenarnya banyak malas-malasannya di situ ya. Waktu pertama itu banyak malas-malasannya. Gue itu persiapin SNBT dari kelas 11 semester 2 ya waktu itu. Jadi kurang lebih untuk SNBT pertama itu ada 1,5 tahun tuh. Untuk nyiapin SNBT pertama gue. Cuman ya banyak malas-malasannya, ngilang-ngilang juga jadi nggak konsisten bener. Jadi ada masa-masa di mana gue ambis banget, ada juga masa-masa di mana seminggu nggak belajar, 2 minggu nggak belajar gitu. Kalau kata anak-anak zaman sekarang kan demotivasi. Mungkin kayak gitu. Gue juga mengalami hal seperti itu dulu. Nah kemudian ketika gue nggak lolos itu, gue kan lihat kan skor gue waktu itu ada di 657. Itu sebenarnya kalau untuk prodi yang non lu sebutkan tadi kayaknya itu udah lumayan gede. Nah di situ gue juga ngerasa kayak gitu, tapi yang anomalinya apa tuh? Adalah PM gue 495. Gokil, dari 400 ke 900 dalam waktu setahun persiapannya. Iya benar. Jadi waktu itu gue bingung karena kayaknya matematika ini adalah yang paling gue usahakan gitu. Jujur ya teman-teman ya. Kalau misalkan diambil secara umumnya dari 100% gue persiapan SNBT, kayaknya 80%-nya itu matematika gitu.
di awal itu. Enggak, secara keseluruhan secara sampai keseluruhan. 2024. Oke. Iya. Jadi sebanyak itu gue belajar matematika karena ya gue waktu itu ngerasa gue itu jumlahin pecahan aja masih susah gitu ya. Ya. Jadi gue tekun di matematika, cuman entah kenapa hasilnya malah jelek, malah paling bobrok gitu PM itu. Nah kemudian gue evaluasi diri di situ, karena skor gue waktu itu lumayan ya. Ya. Gue rasa itu lumayan lah buat orang yang startnya itu nggak bisa jumlahin pecahan gitu. Nah terus di situ gue yakinin lah orang tua gue waktu itu, gue bilang Pak Bu kayaknya mau gap year. Nah di situ orang tua gue udah takut. Kenapa tuh? Nah takutnya itu takut gue mau berhenti sekolah gitu. Karena oke. gue tinggal di Bali, di ya mungkin desa gitu ya. Jadi nggak tahu tuh istilah gap year itu belum ada. Ya, yang ada itu kan nggak mau kuliah berarti entah dia kerja atau nganggur kayak gitu lah. Tapi waktu itu gue bilang kayaknya mau gap year, mau nyoba lagi tahun depan. Alasannya apa? Karena gue rasa kayaknya bisa deh, dikit lagi kayaknya bisa deh gitu. Yang kemarin udah mau rajin belajar, sekarang pasti bisa rajin juga nih gitu. Oke. Nah kemudian gue gap year, kemudian di 2023 itu setelah ketolak, gue langsung daftar alter. Gue kenal alter itu dari salah satu teman gue di bimbel lain ya waktu itu. Siap. Tapi waktu itu gue sebenarnya sebelum SNBT 23 gue udah mau daftar alter. Cuman entah kenapa dilarang sama dia. Dilarang. Ini agak wah juga sih sebenarnya. Jadi dia bilang kayak gini, kamu kan masih kelas 3 ya. Kayaknya kamu kalau join alter akan keteteran. Oke. Kayak gitu. Dan mungkin kayaknya benar juga sih gitu. Karena kan di alter itu ada habit, ada eyedrop, ada kelas banyak lah. Iya. Dia khawatir mungkin gue nggak bisa megang itu semua gitu. Nah kemudian join alter. Nah kemudian alhamdulillahnya ya tiba-tiba ada keajaiban. Apa tuh? Ya tiba-tiba Bang Imam ngundang gue untuk belajar bareng di sini di markas ya. Gitu. Nah banyak banget sebenarnya impactnya dari gue mendapatkan keajaiban itu. Tapi di sisi lain, kalau misalkan tentang fasilitas kan udah pasti lebih bagus ya. Iya. Kemudian lingkungan juga ya banyak teman-teman lah, ada Dinen, ada Genta yang juga belajar SNBT jadi nggak ngerasa sendirian gitu. Kalau orang lain belajar, kalau kita nggak belajar kan agak aneh kan. Jadi itu juga memaksa gue untuk belajar. Tapi di samping itu semua, justru ada satu hal lagi yang gue bisa dapat dari situ. Itu adalah banyaknya teman-teman yang datang ke sini, baik mentor. Kemudian teman-teman kayak Nafis, Abong, terus Sevian juga kan sering main ke sini kan. Kemudian ada Faki, Fabima. Jadi dari situ gue lihat, ternyata orang-orang yang masuk top PTN itu bukan legenda gitu. Mereka juga orang-orang biasa ternyata. Mereka juga merasakan ya kesulitan-kesulitan yang sama lah. Yang gue alami pada masa itu. Jadi bertemu dengan orang-orang itu, mungkin main, bercanda, ngobrol, banyak bercerita gitu, membuat gue merasa ternyata mimpi gue itu terjangkau. Kalau dulu kan, ada orang lolos ITB, siapa tuh gitu ya, kayak legenda gitu, Iya. The chosen one lah gitu ya. Apalagi lu dari wilayah yang mungkin Balinya agak jauh gitu ya. Jauh dari kayak kota. Merasa bahwa Bandung itu suatu daerah yang sulit dijangkau. Iya benar. Kayak gitu. Jadi bertemu orang-orang itu gue ngerasa ternyata mereka juga berangkat dari titik yang kurang lebih sama lah seperti gue gitu. Pendidikannya nggak diperhatikan secara bagus lah dari kecil sampai SMA gitu. Tapi ternyata mereka bisa merubah takdir mereka ketika SNBT ini. Jadi gue ngerasa di situ gue juga bisa gitu. Gue juga bisa, banyak juga mentor-mentor yang ngeyakinin lah. Kayaknya lu mah bisa sur kayak gitu. Itulah yang mendorong gue untuk lebih semangat belajar lagi. Nah kemudian terkait jurusan ya tadi ya. Nah di sini juga gue mendapatkan kenapa gue itu memilih matematika waktu itu. Jadi teman seperjuangan gue Genta ya yang kemarin, dia kan ngoding terus gue lihat kerjaannya dia lah gitu. Dia kan sebelum masuk Fasilkom juga udah ngoding gitu ya. Terus gue lihat kok kayak nggak enak ya kerja kayak gini ya gitu. Nggak enak kenapa tuh? Maksud gak enaknya itu adalah
lu harus tahan ngoding berjam-jam, perbaiki error gitu ya. Kayaknya gue gak mau deh kayak gini. Jadi gue cuman mau gajinya doang dan gak mau untuk belajar ngodingnya. Kemudian untuk melakukan kegiatan ngodingnya Iya. juga gak mau gitu. Jadi gue rasa kayaknya motivasi gue yang lemah waktu itu. Makanya gue belajarnya malas-malesan gitu. Terus pindah haluan lagi Apalagi ke tuh. teknik kimia waktu itu. Jujur, Tekim. tekim. Tekim waktu itu. Kok bisa? Ya. Kemudian datanglah salah satu sahabat gue Fakih ya. Terus dia ngelaprak di sini waktu itu. Oh, yang waktu dia masih di Undip berarti Ya, ya. waktu di Undip. Jadi dia datang ke sini ngerjain laprak. Gue lihat lagi, wah, kayaknya gak suka deh sama yang ini gitu. Banyak fisikanya, kerjaannya banyak, lapraknya banyak. Kemudian ya kalau teman-teman kerja teknik kan mostly teman-teman akan kerja lapangan gitu. Iya, betul. Entah itu kerja di tambang, kerja di laut kayak gitu. Nah, kayaknya gue bukan tipe orang yang seperti itu. Nah, kemudian setelah banyak berkonsultasi juga sama Babe sama Bang Imam waktu itu sempat nyeletuk itulah. Sur, lu kan banyak belajar matematika gitu ya. Lu kenapa nggak langsung aja cari matematika murni? Dia Ya. bilang kayak gitu beliau. Terus gue waktu itu denial karena mau jadi apa saya gitu lah waktu itu. Ya seperti mindset kebanyakan Iya, orang benar, lah ya. Kayak benar. dari murid gue mau Iya. kerja di apaan gitu. Benar. Jadi dosen atau apa Ya gitu. mau jadi dosen atau mau jadi guru kayak gitu kan. Nah cuman entah kenapa ya karena mungkin sesuka itu ya pada masa-masa itu belajar matematika. Jadi gue seakan-akan melupakan nanti kerja mau jadi apa kayak gitu. Jadi ya udahlah gue seneng melakukan hal ini. Gue juga pengen tahu lebih banyak lah tentang matematika. Jadi waktu itu jatuhlah pilihan gue ke MIPA ITB gitu. Kenapa ITB? Ya menurut gue adalah kalau menurut gue ya ini mungkin datanya berbeda tapi menurut pandangan gue waktu itu ITB itu adalah kampus yang paling akademis menurut gue dibanding kampus-kampus yang lain. Menurut perspektif Iya lu. perspektif doang sih tapi gitu karena kalau gue buka YouTube gitu gue dulu sering nonton YouTube-nya Pak Bara teman-teman ya itu sering gue puter-puter jadi wah pengen apa ya merasakan suasana belajar seperti ini yang serius kemudian bahasanya mendalam mendetail gitu. Jadi itulah kenapa MIPA ITB. Kemudian kalau pilihan duanya kayaknya matematika UI juga. Masih seputar Masih matematika juga gitu. Tapi lo milih matematika tuh konsul dulu gak gitu ke orang tua misalnya atau misalkan izin dulu gitu ya. Ya. Pak Bu izin matematika. Nah. Izin gak? Kalau gue justru orang tua gue ini agak berbeda. Kenapa? Agak berbeda. Kalau orang tua lain kan mungkin ada diarahin nih anaknya mau kamu masuk sipil aja. Kamu masuk dokter aja. Ya. Atau ada larangan gitu. Kamu jangan masuk sini nanti apa gitulah biasanya ya. Nah, kalau gue itu dari kecil sampai ya cukup dewasa sekarang, orang tua gue itu selalu support apapun yang gue pilih. Apapun itu. Jadi gue waktu itu pernah dengar ibu gue bilang sama bapak gue gitu. Beliau bilang ya intinya apapun yang kamu suka, apapun yang menurut kamu baik gitu ya. Tapi yang penting nggak kriminal lah, nggak aneh-aneh gitu ya. Kalau itu mah. Ya, ibu sama bapak cuman bisa dukung karena yang tahu kamu sukanya apa itu kan cuman kamu. Beliau bilang kayak gitu. Jadi sebenarnya orang tua gue itu membebaskan aja mau pilih jurusan apapun selama gue enjoy menjalani itu. Ya mereka pasti support terus kayak gitu. Bukan kalau nggak ikut pilihan mama papa kamu durhaka gitu nggak? Wah, kurang relate kalau itu ya, kurang relate. Sama emang gue juga kayak gitu kok, gue juga kayak gitu. Mungkin lebih ke ini kali ya kayak ya mereka kan memang pendidikannya kayak emak gue aja SMP. Mungkin zamannya dia karena sekolahnya keagamaan itu disebut MTS. Emak gue MTS, bapak gue SMK dan mereka ya tidak terlalu tahu gitu ya, berprestasi, nggak terlalu tahu kuliah itu seperti apa. Tapi mereka tahu, yang jelas tahu bahwa anak mereka harus dan wajib
pendidikannya lebih tinggi daripada mereka. Iya, gitu. benar. Jadi ya mereka mau berusaha tapi ya nggak tahu jalannya Nggak tahu, aja. benar. Karena kan gini, ya lu yang sekolah lu yang tahu Iya, gitu. benar. Tugas kami berdua ngebiayain aja, memfasilitasi, memfasilitasi gitu. Ya, jadi orang tua gue tipenya seperti itu. Nah, ya, alhamdulillah ya gitu. Mungkin teman-teman kalau misalkan memang ya orang tuanya tidak seperti itu, lebih terkesan mengekang, ya mungkin ya itu cara mereka mendidik. Tapi Iya, sekali benar. lagi kehidupan setelahnya itu teman-teman yang tahu Menjalani, dan benar. menjalani ya mau seperti apa. Oke. Tadi lu bilang lu udah nonton videonya Pak Bara. Iya. Lu nonton proses perkuliahan itu tuh gua nih ngebayangin karena gue juga pernah gitu kan. Iya. Berada di posisi di mana lihat kuliah apa kan gue dulu di PB Iya. gue sering searching kuliah kalkulus 1 IPB misalnya atau kuliah meteorologi misalnya. Gue sambil manifesting tuh, gue sambil ngeliatin Ya, kayaknya seru nih gini. Nah lu juga pasti kayak gitu kan. Benar. Lu merasakan atau lu ngebayangin bahwa gue kayaknya Iya, benar. Nonton ini nih nanti gitu. Gue nanti nih ada di video ini atau gue nanti ada di kelas itu diajarin. Iya, benar. Gitu. Nah pertanyaan gue adalah ketika lu masuk, lu melangkahkan kaki, lu masuk ke kelas, Iya. atau lu mungkin udah masuk ke atmosfer lingkungan ITB, Iya. sesuai gak sama ekspektasinya? Sesuai sih. Sesuai dengan apa yang gue inginkan ketika gue gap year waktu itu. Dari segi apa? Kompetitifnya atau gimana? Kalau kompetitif, kalau di kampus gue, kalau di jurusan gue ya, di lingkungan gue bicara, kayaknya bukan kompetitif tapi lebih ke saling bantu sih. Oh justru malah saling bantu? Iya, saling bantu banget. Karena gue ngerasa, ini pandangan gue aja ya, dosen-dosennya itu pinter-pinter, dan nganggap kita juga pinter-pinter gitu. Nah padahal kita itu di bawah terseok-seok untuk memahami materinya gitu. Jadi lebih ke saling bantu banget sih. Apalagi teman-teman di jurusan juga sering diskusi bareng, sering belajar bareng. Itu bantu banget supaya kita nggak nyerah gitu. Kan ada juga kan beberapa mahasiswa yang ya udah cuek aja lah gitu, udah tertinggal terlalu jauh gitu. Dan ya udah cuek karena nggak bisa mengikuti jalannya perkuliahan. Endingnya gimana tuh yang kayak gitu? Waduh, kurang tahu sih. Tapi yang itu, jelas sesuai lah ya. Sesuai karena dan solid sih. Solid, saling bantu. Intinya terkait misalkan mau ujian nih, ayo belajar bareng, tentuin di mana. Tutorial ya istilahnya ya. Ya, tutorial. Gitu. Kayak soalnya gini, 2015 gue masuk kuliah. Mitos menyebutkan bahwa ITB itu sangat individualis. Atau mahasiswa top PTN tuh cenderung lebih individualis. Jadi kayak misalkan nggak senggol-senggolan, tapi mungkin lebih ke ya udah lu gua gitu. Gua belajar, lu enggak ya terserah gitu. Atau mungkin lu bisa, gua bisa, atau lu nggak bisa, gua bisa, ya terserah lu. Gitu. Tapi itu nggak terjadi ya. Kalau di lingkungan gua nggak terjadi seperti itu. Justru kalau kita kayak gitu, kayaknya susah deh menurut gua ya. Kalau misalkan benar-benar nggak ada temen nih untuk diskusi, benar-benar cuman kupu-kupu tuh, kuliah habis itu mencoba memahami materinya terus pulang besoknya ujian kayak gitu. Menurut gue satu, kita nggak ada diskusi karena diskusi itu penting banget untuk nyari celah di mana lu nggak paham gitu. Misalkan lu lagi jelasin sesuatu, tiba-tiba teman lu nanya A dan lu nggak tahu A ternyata gitu. Nah itu akan jadi memicu diskusi kan. Sebenarnya apa sih, cari jawabannya bareng-bareng kayak gitu sih. Karena dulu ketika SNBT juga gap year, gue sering diskusi juga di Discord. Sering DWU kalau di alter namanya ya. Jadi ya udah diskusi bahas soal, nanti ada yang nanya, ternyata pertanyaannya itu bagus gitu, atau nggak kepikiran lah kenapa sih orang bisa nanya kayak gitu. Nah itu yang perlu didiskusikan. Itu sih kenapa kayaknya lebih bagus ada teman diskusi, ada teman belajar, kemudian ya bareng-bareng lah saling bantu gitu. Oke. Berarti ya di jurusan lu tidak mengalami hal yang gue sebutkan tadi ya, kayak ya aman-aman aja lah. Diskusinya jalan, saling bantunya juga jalan. Tapi apakah lu
atau mungkin teman-teman lu itu merasakan kesulitan yang sama nggak di perkuliahan? Maksudnya gini, kayak lu susah ketika di mata kuliah A, Iya. mata kuliah B gitu. Itu mengalami kesulitan yang sama nggak? Atau mungkin aksesibilitas atau apa mungkin selama kuliah kesulitannya di mana? Kalau misalkan kuliah itu yang merasakan kesulitan gue rasa sama sih. Teman-teman gue juga pasti sedang terseok-seok gitu. Jadi ketika gue belajar sekarang-sekarang ini yang merasa susah, merasa nggak paham, merasa kayaknya males lah gitu karena terlalu susah gitu. Cuman Iya. gue ingat juga bahwa ya yang lain juga susah gitu. Yang lain juga susah. Susah sama-sama gitu. Jadi dan mungkin ya apa yang bisa diekspektasikan gitu. Lah iya juga ya. Iya, maksudnya udah kuliah di sini, ngambil kuliahnya aktuaria, matematika gitu. Kalau udah susah ya emang susah gitu. Mau expect mudah kah atau gimana gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mulai gitu belajar SNBT, belajar matematika, belajar PK, belajar PM gitu. Banyak yang ketika lihat susah langsung kaget gitu loh. Wih, apa nih? Langsung alibinya apa? Ini mah nggak muncul di SNBT. Biasanya kayak gitu. Jadi Apa? mungkin ketika kuliah menjadi lebih tahan sih kayak memang susah dan ini juga gue sering terapkan waktu gap year sih dulu. Jadi ketika memahami suatu materi gitu, kalau emang susah ya emang susah dan kita belum bisa memahami. Betul. Solusinya gimana ya coba lagi besok sih. Betul. Gitu. Kalau berkaitan dengan SNBT tadi, sebenarnya selama susahnya masih dalam lingkup Iya benar. Materi Ya, yang SNBT relate lah. materi SNBT, ya berarti tugas lu ya lu improve diri aja. Kecuali susahnya adalah lu belajar materi SNBT tapi yang lu pelajarin soalnya mungkin soal SIMAK UI, Matdas, IPA, ya itu tidak relate dong. Benar. Kayak gitu dong. Jauh Jauh. Mungkin yang dianggap susah adalah bagaimana caranya memfaktorkan. Legend loh itu loh. Nah, itu legend dan masalah garis bilangan juga ya. Nah, itu berarti kan itu masih dalam skop SNBT dan ya lu wajib pelajari supaya kedepannya lu lebih mudah lagi untuk mempelajarinya gitu. Oke. ITB seingat gua sekarang itu berada di urutan 3 teratas lah. Ya. Gua nggak tahu ya exactly-nya di peringkat berapa, tapi yang jelas 3 teratas. Apa yang lu rasakan ketika kuliah di sana? Apakah banyaknya kesempatan bertemu dengan orang-orang top atau mungkin beasiswanya juga banyak? Nah, mungkin lu bisa juga bicara tentang UKT dan biaya-biaya lainnya gitu ya. Ketika lu udah mendapatkan kesempatan kuliah di top 3 atau di ITB ini gimana coba? Ya, mungkin yang pertama yang paling menarik itu UKT ya. Iya, kenapa UKT? Karena banyak yang ngira UKT ITB itu mentok 12,5 gitu. Lu berapa? Kalau gue jujur 1 juta teman-teman ya. Kenapa bisa 1 juta? Bisa? Makanya gue jelasin dulu. Nah, coba silakan. Jadi banyak yang ngira ITB itu kapitalis gitu. Ya. Pasti dimentokin atas lah 12,5 juta gitu. Padahal sebenarnya sistematikanya aja yang agak kebalik untuk di awal-awal. Jadi kalau kampus lain kan biasanya banding UKT dulu, baru keluar UKT-nya kan. Iya. Nah, kalau di ITB itu sedikit berbeda. Jadi ketika teman-teman berhasil masuk ITB, itu langsung dipatok 12,5 juta dulu. Setelah itu, kalau teman-teman gak bisa bayar, itu bisa diajukan penangguhan namanya waktu itu. Oke. Nah, kemudian baru teman-teman bisa banding UKT. Nah, setelah teman-teman banding, kalau memang teman-teman itu layak gitu ya, apakah teman-teman memang gak mampu, punya KIP dan segala macam, baru nanti UKT-nya disesuaikan. Gitu. Jadi sebenarnya sama aja kayak di kampus-kampus lain, cuman sistematikanya aja yang agak kebalik gitu. Ya yang penting teman-teman jangan malas aja ngurus berkas. Iya. Ya. Dan yang penting diterima dulu ya. Ini belum diterima udah sibuk. Udah kejauhan ya. Kejauhan ya. Diterima dulu belajar diterima dulu baru ngomongin UKT. Itu tadi kesempatan lain misalnya nih ketemu dengan orang-orang hebat. Oke, lanjut. Lu dapat proyek kah atau mungkin lu
punya kesempatan untuk belajar dengan orang-orang top di sana Ya. mungkin gimana? Oke. Ya mungkin ini lanjut ke fase-fase awal masuk ITB lah. Boleh. Ya. Jadi masuk ITB pertama itu di kampus Jatinangor ya. Setahun waktu masa TPB. Jujur kaget sih. Sebenarnya gue udah expect ini, cuman tetap kaget. Kenapa tuh? Karena teman-teman gue itu sebagian besar itu adalah sekolah-sekolah top semua, penabur rata-rata sekolah top semua, dan di atas itu semua masih ada anak-anak OP lainnya, itu adalah anak-anak yang medal OSN. Nah, sarang alien memang di kampusnya. Jadi PTN ketika gue masuk di situ, jujur agak minder sih awal-awal ya, karena gue itu latar belakang pendidikannya kurang banget lah dibandingkan mereka. Teman-teman gue yang mungkin udah namatin kumon dari SMP ya. Oke. Namatin kumon dari SMP, catat teman-teman. Mungkin ya. Namatin kumon dari SMP. Dan ada juga mungkin beberapa teman gue yang lesnya itu nggak pernah putus dari SD mungkin. Iya, dan itu les private, Gak pernah putus. nggak pernah fokus. Sedangkan lu dari SMP yang lu sebut tadi ya selalu sendiri. Iya, sendiri. Otodidak. Dan itu juga nggak selalu merhatiin kan, karena gue kan baru seriusnya mungkin SMA gitu. Teman-teman gue itu ada yang OSN, kemudian ada yang tadi gue bilang sekolah di sekolah-sekolah top, kemudian pendidikannya juga diperhatikan dengan baik. Jadi nggak heran gitu kenapa mereka belajar SNBT setelah ketolak SNBP bisa langsung keterima gitu. Ya karena yang mereka pelajari jauh lebih berkualitas dari itu kan gitu. Okay. Mungkin mereka les private biologi, kimia, fisika kayak gitu. Makanya ketika ketolak SNBP nih, ya udah tinggal belajar gitu. Terus, ya udah tuh. Iya. Kan ya udah tinggal belajar. Iya. Nggak ada tuh. Demotivasi. Waduh. Aku harus healing. Nggak ada, langsung belajar mereka. Iya. Ya. Jadi itu sih. Dan sampai sekarang juga gue sering membayangkan hal itu gitu. Buat teman-teman mungkin ini sering gue share ya. Jadi teman-teman bisa bayangin gitu. Teman-teman dari SD, SMP, SMA pendidikannya kurang bagus lah, kurang diperhatikan, atau kalau diperhatikan teman-teman sekolahnya nggak serius, kan bisa juga kan? Bisa kondisinya. Nah terus tiba-tiba teman-teman sadar nih, jujur agak terlambat, ya jujur. Tiba-tiba kayak gue misalkan kelas 11 semester 2, walaupun kemarin sering main ML, begadang terus, nggak pernah belajar. Kayaknya aku pengen masuk ITB deh. Nah, janggal sih. Janggal ya. Jadi kebayang tuh teman-teman ada gap yang harus teman-teman kejar gitu ya. Ketika gue gap year, gue selalu membayangkan hal itu. Ketika gue malas-malesan, ingat loh, orang-orang yang masuk ITB itu seperti ini. Pendidikannya sangat baik. Ada yang medali OSN, sekolahnya top gitu. Nah, sedangkan teman-teman malas-malesan, banyak ngeluh gitu ya. Jadi itu sih yang membuat gue semangat ketika gap year gitu. Gue inget sama omongan gue sendiri. Dulu gue pernah bukan ceramah ya, sorry. Dulu gue pernah ngasih tahu Alterian atau mungkin orang-orang di luar sana yang lagi berjuang buat dapetin PTN cuman masih belum beruntung. Yeah. Terus gue selalu semangatin gini, kalian tidak sedang balapan dengan siapapun, kalian sedang tidak bersaing dengan siapapun. Tapi kalau misalkan maunya masuk ITB, waduh, saya ragu dengan ucapan saya sendiri kalau gitu. Masalahnya sih yang jadi saingan medali semua. Iya benar. Berarti antara lu taruhlah dengan si teman-teman, si A atau si B atau teman-teman yang lain yang dulunya sering dapat medali atau mungkin lesnya komplit, daya tangkapnya beda atau sama? Setelah gue masuk di sana kurang lebih sama sih sebenarnya. Tapi gue kan sering diskusi gitu juga ya. Kemudian gue juga nutor lah di Alter sering ya, nutor PM. Memang teman-teman gue ini diajarin sedikit aja langsung tahu gitu. Tanpa gue harus jelaskan mendetail gitu. Misalkan
dia nanya apa, gue cuman jelasin idenya seperti apa, mereka langsung bisa tuh Bisa ngembangin sendiri. bisa ngembangin sendiri. Oh diginiin ya, diginiin dan seterusnya. Itu sih mungkin kelebihan mereka daripada anak-anak lain. Oh, gitu. Oh enggak begini ya. Oh iya Be, paham. Oke, Iya. makasih Be. Besoknya lupa. Kemudian yang atau yang nanya 4A sama dengan 8 kenapa A-nya 2 ya? Nggak ada tuh. Ya, Oke. itu sih. Ya mungkin bedanya ya karena kan tadi ya mereka latar belakang pendidikannya Benar. komplit. Itu ya, sih, ya. Baik itu sekolahnya bagus didukung oleh les Ya. atau memang dari anaknya inisiatifnya juga bagus. Iya, gitu. serius juga dalam belajar. Nah, jadi seandainya teman-teman tidak didukung oleh kemampuan finansial orang tua untuk bisa memberikan pendidikan tambahan, Ya. setidaknya teman-teman punya Serius. inisiasi atau Benar. serius. Mm. Sudahlah, mungkin mohon maaf orang tuanya kurang mampu untuk memberikan pendidikan yang baik di luar sekolah, teman-temannya juga males. Jadi itu Yeah. combo mematikan sudah. Atau yang paling disrespect adalah yang nyalahin keadaan. Nah itu sih. Kenapa aku begini ya? Ya. Aku tidak menginginkan untuk hidup. Gitu. Ya, lah ini mah karena COVID. Wah, Iya, itu sih paling sering sih anjir. Gua sampai sekarang masih belum bisa menerima alasan Benar. itu sih. Kayak misalkan SMP COVID enggak. Justru itu, Pak. Lu enggak sekolah offline, lu punya banyak waktu belajar di rumah, ya lu belajar sendiri di rumah. Sumber belajar lu banyak. Lu bisa ikut PJJ berarti lu punya koneksi internet. ya benar. Lu bisa belajar dari sumber manapun. Gua rasa Surya juga SMP COVID. Benar. Kalau gue bahkan lebih parah. Apa tuh? Jadi SMA awal udah COVID. Jadi dasar-dasarnya nggak dapet semua itu. Oh iya juga ya. Iya. Dari 2 SMA tahun 1 ya. langsung COVID, kemudian masuk itu 11 semester 2. Kelas Jadi 11 ngangong-ngangong semester 2. tuh, iya. Berarti cuman ini ya, setiap hari bangun absen terus ML mulu, Ci. dikirimin ini link video. Iya. Tonton ini ya, kalian rangkum. Terus komen di absen. sama. Cuman ya itu sih, teman-teman harus sadar gitu. Apa gapnya sejauh apa, dan gap itu mau teman-teman bayar. Nah tentu cara membayarnya teman-teman harus berjuang keras gitu untuk bisa mengejar ketertinggalan teman-teman. Gitu. Ya. Tapi ya itu sih gimana cara teman-teman untuk bisa menyikapi gap ini. Kalau gue kan positif ya, maksudnya oh gue tertinggal jauh makanya gue harus kerja keras. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang menyikapinya secara negatif. Gapnya udah kejauhan. Gue udah terlambat. Ini mah karena COVID lagi-lagi yang tadi. Padahal kita cuman perlu bekerja keras Benar. 3 kali lipat dari orang Benar. yang sudah paham mungkin ya. Karena ya mungkin itu juga yang dilakukan oleh Surya Ya, gitu benar. kan. Itu. Nah, dengan lu sering ketemu sama orang-orang yang tadi ya punya dalam tanda kutip privilege waktu dia sekolahnya, sehingga ya belajar SNBT-nya lancar-lancar aja. Iya benar. Gitu kan, atau mungkin lu punya temen yang bisa jadi ambisiusnya tuh jauh daripada lu misalnya ya. Tapi ada gak lu merasakan adanya perspektif baru gitu tentang apapun, entah itu tentang belajar atau tentang dalam juga ini tentang memaknai hidup misalnya ya, lu ketemu dengan mereka tuh, lu merasa ada perubahan gitu? Selama kuliah mungkin lebih ke pantang menyerah itu sih yang selalu gue inget ya. Jadi bagaimana kita berusaha dalam memahami materi, dalam menghadapi ujian. Ya kayak kita ditekan bareng-bareng lah gitu, bareng yang lain. Kemudian kita juga saling bantu. Itu sih menurut gue yang paling berkesan gitu ketika gue berkuliah di ITB. Nah terutamanya 2 semester kemarin nih gitu. Oke. Berarti gini ya, mereka mungkin secara verbal tidak menasehati lu. Misalkan kamu harus rajin belajar. Ya. Mungkin secara verbal nggak kayak gitu, tapi lebih ke lu melihat mereka rajin belajar, lu jadi termotivasi. Iya, tuntutannya benar. Melihat mereka mungkin begadang atau mungkin setiap kesempatan selalu buka buku, lu ikut gitu. Benar. Gitu, ikut tertrigger lah.
Tadi lu bilang lu udah mulai masuk belajar aktuaria. Iya benar. Apakah itu sejalan dengan karir yang akan lu pilih ke depannya? Oke, ya gue jawab ya. Nah sebenarnya waktu SNBT itu kan milihnya matem banget gitu. FMIPAM pengen masuk matem, terus UI juga matem gitu ya. Nah kemudian ketika TPB gue memutuskan untuk kayaknya mau aktuaria gitu ya. Nah itu karena mungkin pengen tahu gitu. Ini matematika ini bisa seberguna apa sih kalau misalkan diterapkan ke masalah-masalah nyata. Ya. Dalam kasus ini kan keuangan dan asuransi ya. Ya. Nah gue kepo di situnya. Karena ketika gue kecil banyak tuh mungkin yang bilang ini bukan dendam ya. Tapi pengen lebih tahu aja sebenarnya bener gak sih seberguna itu. Kalau misalkan iya seberguna apa. Sejauh mana ilmu-ilmu ini bisa diterapkan ke masalah-masalah nyata. Nah kalau waktu gue kecil kan ngapain belajar kayak gitu, nggak akan dipakai lah buat sehari-hari gitu. Mungkin sampai sekarang juga masih banyak ya. Banyak banget sih. Ya, nah gue kepo aja sebenarnya kalau misalkan memang berguna, gue pengen tahu sejauh apa dia berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah kemudian sekarang gue di jurusan aktuaria yang mostly belajar statistika, belajar ngolah data. Kemudian belajar tentang keuangan juga sedikit banyak. Kalau untuk saat ini ya masih pengen untuk lanjut di aktuaria sih. Karena ya walaupun belum terlalu banyak belajar ya, sepertinya banyak lah gue ingin tahu tentang statistika, kemudian tentang keuangan di sudut pandang matematika. Gitu. Ya, aktuaris berarti lah ya. Benar. Mungkin kalau kata anak-anak agen asuransi. Makanya dia rapi. Buzzer. Makanya dia rapi ya. Gue kawasan. Beliau ini kemeja. Buzzer asuransi. Berkaitan dengan ini Sur. Apa tuh? Tadi lu kan udah nyebutin bahwa lu track belajarnya kurang rapi. Ketika lu belajar roadmapnya kurang rapi, salah gitu. Apakah mungkin itu juga yang menjadi kendala bagi banyak orang? Gua kan kalau scroll TikTok tuh, apalagi SNBT gini kan ya, yang selalu dimention itu PKPM Sur. Ya, misalnya gini, momok lah ya. Misalnya POV abis ngerjain soal PK dan PM itu konotasinya ke arah yang kurang baik, misalnya entah itu pelanggar lah jadi berantakan atau apa. Mungkin nggak kalau misalkan mereka itu sama kayak lu dulu gitu, mereka belajarnya nggak sesuai track, atau mungkin bahkan sebelumnya nggak tahu apa itu PK apa itu PM, tiba-tiba langsung ketemu soalnya. Ya benar. Kayak gitu. Oke, mungkin gue jawab itu ya, tentang roadmap gitu. Dan ini khusus ya untuk SNBT yang gue alami lah, perjalanan gue menghadapi SNBT selama kurang lebih 2,5 tahun lah. Jadi pertama roadmap itu penting banget untuk bisa belajar secara terstruktur gitu. Jadi lu tahu A dulu, setelah tahu A baru bisa diteruskan kenapa bisa B, kenapa bisa C dan seterusnya. Nah kalau misalkan roadmapnya salah menurut gue ya, teman-teman akan memahami materi itu secara terpisah gitu. Misal fungsi kuadrat, ya udah materi fungsi kuadrat. Terus nanti misalkan belajar lagi tentang peluang, ya udah dia adalah materi yang terpisah. Jadi ketika soal-soal SNBT itu mungkin ya mengombinasikan 2-3 materi gitu, nah langsung pelenggar tuh. Iya juga ya. Iya benar. Mereka tuh kayak bingung gini Sur, apa menentukan ini tuh sebenarnya materi apa. Iya benar. Padahal sebenarnya kan yang bagusnya itu adalah kita belajarnya terstruktur, kemudian kita bisa mengaitkan ini materi ini kalau dengan materi yang sebelumnya ada kaitan apa ya. Jadi materi itu semuanya bisa terhubung lah gitu. Kayak mungkin seperti itu. Ya, mereka mungkin gini, sedikit kaget ketika ketemu loh kok dari fungsi kuadrat tiba-tiba disuruh memfaktorkan misalnya. Itu ngapain, apa hubungannya dia? Kok aku cuman kepikiran persamaan kuadrat, atau mungkin aku hanya kepikiran tentang
tiba-tiba mencari titik puncak padahal di soal gak ada. Iya benar. Soal cuma minta apa titik potong. Tiba-tiba aku udah pakai rumus ini loh, Be, kok gak ketemu? Loh, emangnya lu tahu ini soal tentang apa? Ya. Nggak tahu, Be. Pokoknya yang namanya fungsi kuadrat pasti titik puncak. Itu efek apa Sur kalau kayak gitu? Kalau yang itu mungkin ke mental belajar matematika sih menurut gue ya. Apa tuh mental belajar Kalau menurut gue mungkin cenderung ngapain rumus udah jadi dibuktiin. Nah, oh iya. ya Oke. banyak orang yang males lah gitu. Nggak mungkin lah soal masa disuruh buktiin gitu. Nggak mungkin lah di SNBT masa ditanyain Iya. pembuktian rumus kan nggak mungkin gitu. Tapi pembuktian rumus itu penting supaya lu punya argumen yang kuat. Oke. Jadi kenapa bisa A? Oh, lu punya karena ini, karena itu, makanya A bisa benar. Gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman males gitu ya, buktiin rumus, intinya pegang rumus tanpa tahu lah kenapa rumus itu benar. Ya teman-teman akan menghafal banyak rumus jadinya. Oh iya, betul sekali. Ya. Rumus Pythagoras tiba-tiba jadi 3. Izin. Ya, padahal itu sebenarnya cuma diubah subjeknya. Benar. Iya kan, tiba-tiba jadi 3 kayak. Be kan rumus Pythagoras jadi 3. Kenapa Ya, ini benar. ada yang plus ada yang negatif ya? Loh, sebenarnya dari zaman Pythagoras itu memikirkan cuman satu Pak rumus Pythagoras. Sisanya itu ya lu cuman dalam tanda kutip ya lu cuman mengubah subjeknya doang sebenarnya ya kan. Aneh banget menurut gua itu. Ya gitu sih. Pokoknya kalau misalkan bentuknya berbeda aja udah dipandang sebagai ini mah hal yang baru gitu, padahal materi yang beda. Materi yang berbeda. Gitu. Oke. Dan pada akhirnya teman-teman ya, kita selalu punya perspektif yang sama. Kenapa Surya ini bisa jadi partner gue ya dalam belajar matematika? Karena ya kayaknya kita berangkat dari titik yang sama deh. Kayak gue juga dulu kan ya blow on lah. Gue tuh salah satu anak SMP yang ketika tahu nilai ulangan matematikanya 40 itu ketawa. Kita bergumul ya sama teman-teman gitu kan. Lu berapa? Gua 40. Wow. Itu mungkin ya kalau itu kita ceritain ke orang tua, mungkin orang tua kita sedikit pedih, sakit hati gitu kan, kayak kok kerja keras gue dalam tanda kutip dibalas dengan seperti ini ya, kayak anak gue tuh nggak merasa menyesal atau mungkin bersedih ketika nilai ulangannya jelek, justru malah berbangga diri sama teman-temannya. Gitu. Pada akhirnya ya oke lah, gue mulai titik balik gue tuh kelas 3 SMP Sur. Oh, lebih awal berarti lebih sadarnya. awal. Kenapa? Karena UN itu menentukan gue masuk SMA negeri atau enggak. Bapak gue bilang kalau nggak masuk SMA negeri nangis kamu ntar. Kenapa? Swastanya lumayan mahal ya kan. Pada akhirnya titik baliknya itu di SMP kelas 3. Di SMP kelas 3 selama berapa bulan itu dari awal kenaikan kelas gue belajar matematika dan tidak ikut bimbel manapun. Lagi-lagi sama seperti Surya, gue struggle sendirian. Dan menurut gue Surya, gue nggak tahu menurut lo atau gimana sama atau enggak. Ketika kita ngulik sendiri itu sensasinya beda. Benar. Apa yang lu rasain ketika lu ngulik sendiri dan lu berhasil gitu? Ya, jadi sebenarnya kenapa bisa sesenang itu sama matematika karena tantangannya sih. Jadi kalau misalkan jawab soal-soal yang mudah gitu, jujur nggak segitunya seneng gitu biasanya ya. Tapi misal nih ada soal yang agak aneh nih pengerjaannya gitu. Misalkan belajar, cara ngerjainnya kayak gini. Tapi ini entah soal HOTS atau gimana. Jadi perlu materi dari perlu konsep dari materi lain. Kemudian perlu cara berpikir yang berbeda. Dan kemudian kita ngulik itu mungkin bisa sejam setengah. Terus nemu tuh jawabannya, ternyata ini. Nah, kejadian-kejadian seperti itu yang membuat gue semakin nagih gitu waktu itu belajar matematika ketika gap year gitu. Jadi banyak juga yang nanya gitu, Sur, lu waktu gap year belajar apa aja? Mostly semuanya belajar matematika sebenarnya. Kalau subtes lain
ya mungkin nggak sebanyak itulah gitu. Mungkin diporsiin paling 2 jam. Tapi kalau matematika itu benar-benar ya setiap hari pasti kepegang Wih, gitu ya. Nggak Apalagi meninggal ya, nggak iya meninggal. benar. Apalagi waktu di alter tuh, waktu gua GPR kan sering buka DWU tuh di Discord. Nah, setiap harinya itu selalu ada yang nanya ke gua, Be. Selalu nanya entah itu konsep, entah itu soal-soal gitu. Jadi dalam sehari itu ya sedikit-sedikitnya 10 soal pasti beres. Dan kayaknya itu juga yang membuat gua PM-nya itu lumayan tinggi lah nilainya gitu. Jadi karena ya kepegang tiap hari. Iya, benar. Gitu. Ketemu tiap hari. Kalau gitu. teman-teman misalkan mungkin ngerjain airdrop 1 aja udah nggak beres, habis Wih. udah nggak beres ditunda lagi. La 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 la. Terus protes gitu, kenapa ya kalau TO gue cuman bener 5. Ya teman-teman emang udah belajar seberapa banyak, pertanyaan gue seperti Padahal itu. dia tahu jawabannya apa, Sur. Iya benar. Ya. Banyak yang konsul seperti itu. Aduh. Jadi emang harus tekun sih sebenarnya ya belajar matematika itu menurut gua. Kalau nggak bisa sekarang ya udah tinggalin dulu, istirahat, besok coba lagi. Jangan Kayak ditinggal seminggu, Benar. sebulan, bisa kosong itu. Intinya Surya ini adalah tipe orang yang I don't want peace, I want problem gitu. Dia lebih suka tantangan gitu. Oke, terakhir nih Sur, Ya, tinggalkan pesan untuk teman-teman di luar Ya. sana yang perjalanan startnya kayak lu, ya, senasib ya. senasib. Oke. Baik itulah di latar belakang keluarga ataupun latar belakang knowledge yang dulu pernah kurang dan sekarang lagi Ya. struggle. Benar. Oke, mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang SNBT atau mungkin tepatnya kalau saat ini lagi berjuang mandiri juga karena bentar lagi kan ujian mandiri buka. Gue mau ngingetin yang tadi gue udah sempat mention. Teman-teman harus sadar gapnya itu seberapa jauh gitu ya. Jadi teman-teman itu sekarang berada di titik mana, kemudian pesaing-pesaing teman-teman itu berada di titik mana gitu. Misal seperti yang gue ceritakan tadi, teman-teman gue itu pendidikannya bagus, selalu les, kemudian ada yang medal OSN juga. Nah teman-teman yang dari kemarin nganggur-nganggur aja gitu ya, atau apa pusreng mulu kerjaannya, Ya. terus tiba-tiba teman-teman pengen aku mau kuliah di ITB, aku mau kuliah di UGM. Bukan nggak mungkin, tapi teman-teman harus sadar konsekuensinya. Teman-teman itu harus berjuang keras untuk untuk mengejar ketertinggalan itulah. Dan teman-teman harusnya udah tahu pasti bakal susah. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti susah, ya jangan protes. Udah tahu sebenarnya Udah tahu. jawabannya. Jadi teman-teman udah tahu tuh. Oh, kayaknya prosesnya bakal susah. Karena gue dari kemarin gak belajar nih. Tiba-tiba gue pengen masuk top 3 misalkan. Nah terus teman-teman harusnya udah expect pasti perjalanan gue ini penuh struggle. Apalagi waktunya juga singkat kan. Bayangin teman-teman mau ngejar 12 tahun SMA dalam ya 1 sampai 1,5 tahun lah mungkin gitu ya. Pasti susah. Jadi teman-teman harus expect ya memang susah gitu. Kalau memang susah dan waktu itu ketemunya susah, ya mau expect apa lagi gitu ya. Iya. Kok susah sih? Lah. Ya emang susah. Emang susah. Tapi gue mohon teman-teman jangan menjadikan itu sebagai alasan gitu untuk ya udahlah nggak usah gitu atau untuk buat menyerah. Jadi teman-teman harus sadar ada gap yang begitu jauh yang harus teman-teman bayar dan jadikan itu sebagai motivasi teman-teman untuk belajar gitu. Karena kalau misalkan beneran berhasil nih, hasilnya itu nggak ada siapa-siapa lagi yang mendapat, tapi ya teman-teman sendiri. Iya, lu sendiri yang nikmatin. Iya benar. Teman-teman jadi lebih pintar, teman-teman bisa berkuliah di top PTN. Ya selanjutnya teman-teman bisa berkarir lebih bagus lagi. Mantap itu ya. Ingat ya. Kita bukan meminta untuk sadar diri dalam artian ya udah sadar diri lalu nggak mengupayakan apapun. Kita cuman pengen teman-teman mengerti dan tahu posisinya saat ini tuh tertinggal sejauh mana. Untuk apa? Untuk langkah ke depannya strategi yang tepat seperti apa. Benar. Gitu, ya. Dan sebenarnya untuk
menyadarkan yang malas-malas nih. Nah, Itu sih itu. sebenarnya tujuannya. malas. Jangan pusreng mulu ya. Pusreng boleh. Ya, Tapi ya jangan keterusan Ya. gitu. ada porsinya lah bermain, Nah. istirahat itu pasti ada porsinya. Nah, karena saya juga dulu pernah mabar sama Surya gitu, Oh, ketika SNB itu benar. selesai. Oke, teman-teman, berakhir sudah podcast kita dengan Surya. Semoga Terima teman-teman kasih, bisa terima kasih. banyak mengambil pesan-pesan baik Pesan, yang disampaikan oleh Surya, dan tentunya Surya semoga perkuliahannya lancar Ya, amin. semester 5 ke depannya sampai mungkin nanti meniti karir menjadi seorang Aktuaris. Amin. buzzer asuransi. Oke, sampai jumpa kembali di podcast Selepas Sekolah by Alternativa Project.